Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan yang ketujuh ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita bulan suci ini mendapatkan berkahan yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih kita melanjutkan pembahasan tentang ilmu fikih. Sekarang mungkin ada di halaman 13 ya. Halaman 13 paling bawah, yaitu illa idza staddal khauf al mubah. Sebelum dimulai kita bertawassul dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbaratu nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Illa idza staddal khauf, kecuali di mana-mana banget naon al khaufu rasa kasir, al mubahu anu dimenangkeun ku syara, walam yumkinu sareng henteu mungkin ka si jalma naon al istiqbalu ing hareup ka kiblat. Fayusolli maka sholat sahajalma kaifa amkanahu kumaha wae mungkin bisa mampu si jalma kana nyinghareup ka kiblat. Wala i'adata sareng teu wajib ngawihan deui si jalma alaihi kana itu sholat. Masih nyambung dari persyaratan yang kelima tentang menghadap kiblat, bahwasanya diulang lagi wajib menghadap kiblat itu ketika qiyam dan qu'ud ataupun berdiri dan duduk. Posisi berdiri dan duduk itu dengan dada isyarahnya itu. Sedangkan yang wajib dihadapkan ke arah kiblat ketika kita dalam keadaan selain qiyam dan qu'ud, seperti halnya ruku, sujud, maka yang wajib di sana bukan dada lagi, tetapi mankibain wa mu'dhamil badan, yaitu dua pundak dan sebagian besar dari tubuh kita. Yang selanjutnya, illa idza staddal khaufu al-mubahu, kita diperbolehkan untuk tidak menghadap ke arah kiblat apabila kita mengalami satu rasa takut yang sangat berat, ketakutan yang luar biasa. Nah, apa rasa takut ataupun apa yang bisa memperbolehkan kita untuk tidak menghadap ke arah kiblat? Di sini dikatakan bahwasanya salah satu ataupun sebagian hal yang memperbolehkan kita untuk tidak menghadap ke arah kiblat adalah apabila kita dalam peperangan, boleh untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Atau seperti halnya kita lari atau menghindari banjir yang datang, ataupun kita menghindari kebakaran, atau
kita menjauh dari binatang buas, ataupun kita sambil sholat itu mempertahankan diri dari penganiayaan orang lain, maka boleh sambil kita sholat, sambil kita melakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Sehingga kalau kita tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka fayusolli kaifa amkanahu. Silahkan ke arah manapun kita mau menghadap ketika sholat itu diperbolehkan. Kalau termasuk hal-hal yang memang diperbolehkan untuk tidak menghadap ke arah kiblat tersebut. Nah, kenapa? Lil ajzi syar'i, karena itu merupakan salah satu hal yang kelemahan ataupun hal-hal yang diperbolehkan menurut syarat aturan agama. Nah, bahkan wala i'adata alaih, di sini dijelaskan apabila kita sholat dalam keadaan seperti yang tadi disebutkan, itu tidak diwajibkan untuk mengulang sholat tersebut. Bahkan di sini pun juga ditambahkan walau masyian, meskipun kita sholat sambil berjalan, boleh kita melaksanakan sholat seperti demikian. Sholat sambil berjalan karena hal-hal yang tadi disebutkan itu diperbolehkan, sah sholatnya dan tidak perlu diulang lagi. Satu hal yang harus diperhatikan bagi kita bahwasanya ketika menghadap arah kiblat, kalau pas di dalam keadaan kita sholat lalu hal yang diwajibkan untuk mengarah ke arah kiblat itu melenceng ataupun menyimpang, bahkan kita pun mampu untuk membenarkan kembali, maka kalau tidak dibenarkan itu sholatnya bisa menjadi batal. Nah, kenapa? Karena yang namanya istiqbal itu syartun li sihatis sholah. Menghadap ke arah kiblat itu merupakan syarat sahnya sholat liqadirin alaih, bagi orang yang mampu untuk menghadapkan dirinya ke arah kiblat. Berarti kalau kita tidak mampu seperti hal-hal yang tadi disebutkan di bawah, maka boleh untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Kita lanjutkan. Asadisu ari anu kagenepna eta ayakuna yen aya saha al musalli jalmi anu ngalaksanakeun salat eta musliman jalmi anu muslim. Yang keenam, syarat sah salat itu adalah orang yang melaksanakan salat itu harus beragama Islam. Berarti salat tidak sah dilaksanakan oleh orang kafir. Dan sholat ini merupakan salah satu pembeda antara mana yang disebut muslim dan mana yang disebut kafir. Berarti kalau ada orang muslim tidak mau melaksanakan sholat, maka tidak ada bedanya dia seperti orang-orang kafir. Janganlah marah kalau kita tidak melaksanakan sholat tetapi kita beragama muslim, kita disebut seorang kafir. Sehingga kalau ada seseorang yang kafir itu masuk ke dalam agama muslim, maka ya berarti dia sudah dikenakan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Lanjut, apakah ada amal-amal yang diterima oleh Allah yang dilaksanakan oleh orang kafir yang masuk Islam tersebut? Tentunya ada, yaitu amal-amal yang tidak membutuhkan niat di dalamnya. Seperti apa? Seperti halnya sedekah, terus
kita memerdekakan seorang hamba sahaya, insya Allah kalau dia sepanjang hidupnya sebelum masuk Islam rajin bersedekah, rajin memberi, pasti Allah akan memberikan pahala terhadap apa yang dikerjakannya. Karena pekerjaan tersebut di sini disebutkan la tahtaju ilan niyatin, tidak diwajibkannya atau tidak membutahkannya terhadap adanya niat dalam hal tersebut. Sedangkan selain itu seperti halnya sholat, kalau dia sholat sebelum masuk Islam, dia sholat, maka sholatnya tidak dihitung sebagai satu hal kebaikan buat dirinya. As-sabi'u ari anu katujuhna eta ayakuna yen aya saha muslim eta akilan jalmi anu berakal, fal majnun maka ari jalmi anu gila gelo wasobiyu sareng budak alit alladzi anu la yumayyizu teu acan tamyiz saha sobi la solata teu aya atau henteu wajib salat eta tetep alaihima ka majnun sareng sobi, wala tasihu sareng henteu sah naon salat minhuma ti itu majnun sareng sobi. Yang ketujuh, syarat daripada syarat sah salat adalah orang muslim yang mengerjakan salat tersebut haruslah orang muslim yang mempunyai akal yang sehat. Adapun bagi orang gila, bagilah anak-anak yang masih kecil, yang mana anak tersebut belum masuk dalam usia tamyiz, yang mana dobit daripada usia tamyiz itu di sini dikatakan bihaitsu ya'kulu wahdahu. Jadi makan dia bisa sendiri, minum pun juga dia sendiri, bahkan istinja pun juga dia sendiri. Kalau ada seseorang sudah bisa melakukan hal yang tiga tadi, maka berarti orang tersebut sudah masuk dalam usia tamyiz. Nah, bagi majnun dan tamyiz, sobi alladzi la yumayyiz, itu ketika dia melaksanakan sholat maka tidak diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat. Bahkan kalaupun mereka melaksanakan sholat itu la yasihu minhum, itu tidak sah. Namun bukan berarti karena yang namanya anak itu belum diwajibkan untuk melaksanakan sholat kita tidak menyuruh sholat. Justru untuk melatih kebiasaan seorang anak maka diwajibkan ataupun dianjurkan bagi orang tuanya ketika sudah masuk waktu sholat, suruhlah anak-anak kita untuk sholat meskipun hanya bisa ataupun mau 1 rakaat, 2 rakaat, bahkan bisa sempurna dalam setiap bilangan rakaat sholat itu lebih baik. Namun untuk menjadikan kebiasaan, melatih kebiasaan anak untuk senantiasa ingat bahwasannya ketika dia sudah masuk usia akil baligh, dia wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kalau sudah terbiasa di waktu kecil, insya Allah tidak usah disuruh lagi untuk melaksanakan sholat, tidak akan susah untuk disuruh melaksanakan sholat lagi. Kita lanjutkan. Atami mariadu kadalapana eta antakuna yang ayat saha al-mar'atu istri eta naqiyatan anu bersih minal haidi tina haid wan nifasi sareng nifas. Fal haidu maka ari istri anu haid wan nifasa
wan nufasa sareng pirang-pirang istri anu haid anu nifas tala tasihu henteu sahnaon salatuha salat haid sareng nufasa wala qada'a sareng teu wajib qada alaihima ka haid sareng nufasa. Yang kedelapan, syarat sah salat itu adalah perempuan yang melaksanakan sholat tersebut harus bersih dari haid dan nifas. Kenapa hanya perempuan saja? Ya, karena laki-laki tidak ada yang mengeluarkan darah haid, ataupun laki-laki tidak ada yang nifas. Karena di sini hanya dikhususkan untuk perempuan saja. Nah, ketika ada perempuan yang sedang haid dan dia pun masih ada di dalam zaman nifas, maka sholat yang dia lakukan itu tidak sah. Bahkan kalaupun dia melaksanakan sholat, haram hukum. Karena salah satu hal yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas adalah haram untuk melaksanakan sholat. Lanjut, bagaimana tuh kalau dia mau beribadah kepada Allah, sedangkan kan sholat salah satu ibadah yang wajib kita laksanakan. Maksudnya perempuan yang sedang haid dan nifas itu mau beribadah sholat, nah, justru taatnya dia, diamnya dia untuk tidak melaksanakan sholat ketika haid dan nifas itu adalah ibadah, karena dia mengikuti ataupun mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam syariat agama Islam. Jadi jangan berkecil hati buat perempuan yang sedang haid dan nifas karena tidak bisa melaksanakan. Justru harus bersyukur. Kita berdiam diri saja, tidak harus capek-capek melaksanakan sholat, dikarenakan kita sedang haid dan nifas itu adalah ibadah, termasuk ibadah. Dan yakin akan dikasih pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sholat yang ditinggalkannya itu wala qada'an, itu tidak wajib. Fa'inda sholat, maka lamun lebet naon al-waktu wahia sareng ari itu istri eta tahiratu anu suci. Fatoloa teras datang alaiha ka itu mar'ah naon al haidu haid wal nifasu sareng nifas ba'da an mado dina saatosna ngaliwat naon ma perkara yasa anu cekap naon ma di sini berarti waktunya. Wajibati tilkas sholati karena pirang-pirang kewajiban itu sholat. Wajaba mangka wajib alaiha ka itu makna qada'uha motorana sholat. Kama seperti perkara idza aslama di mana-mana Islam cukup jadi sampai tadi ya. Wajib alaiha qada'uha sampai sana wajib untuk membaca sholat. Maksudnya fa in dakhala waktu wa hiya tahiratun fa tara alaiha al-haid wan nifas. Ketika
waktu sholat sudah masuk dan keadaan seorang perempuan itu dalam keadaan yang suci, misalkan waktu zuhur sudah masuk, perempuan itu masih dalam keadaan yang suci. Suci di sini berarti suci dari haid dan nifas. Lanjut, fatara 'alaiha al-haidu wan nifasu. Kemudian di dalam waktu zuhur itu dia keluar darah haid ataupun darah nifas. Nah, ba'da al-madha ma yasa'u wajiban tilka sholati, setelah terlewati waktu yang memang sekiranya cukup untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam sholat, maka otomatis ketika dia keluar darah haid langsung, karena sebelumnya dia tidak melaksanakan sholat, belum sholat. Nah, ketika keluar darah maka perempuan tersebut tidak sholat. Nah, sholat yang ditinggalkan tersebut itu wajib untuk diqadha. Wajib untuk diqadha. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan sholat di awal. Salah satunya ya, mengejar keutamaan dalam menggapai pahala sholat di awal waktu lebih utama. Yang kedua, buat perempuan yang dia menjaga kehati-hatian, takut karena yang namanya haid itu tidak bisa diperkirakan kapan keluarnya. Jadi sesegera mungkin jika waktu sholat sudah tiba, bukan hanya buat perempuan saja, laki-laki pun juga sama, diusahakan awal waktu dia melaksanakan sholat. Wajib untuk mengqadha sholat tersebut. Wa idzan qata'a, sareng di mana-mana putus naon al haidu haid wa nifasu sareng nifas, walam ya'ud sareng teu kaluar deui naon haid sareng nifas atanapi nifas, fa in kana maka lamun mah aya itu inqita ya, ataupun al-mawani, hilangnya mawani, terputusnya haid dan nifas, fi waktu subhi dina waktu subuh, awil dhuhri atanabi dina waktu zuhur, awil maghribi atanabi dina waktu maghrib. Walau baqiya sareng lamun nyisa min huktina itu waktu naon qadaruma kira-kira na perkara di sini berarti maksudnya waktu ya samu anu cekap naon ma waktu tadi Allahu Akbar, karena mengucapkan lafaz Allahu Akbar, wajaba mangka wajib naon qada udzalikal fardhi ngelawan itu sholat fardu. Nah, maksudnya gimana? Ketika seorang perempuan itu sudah beres, sudah selesai masa haidnya, selesainya di sini di dalam satu waktu sholat fardu yang mana waktu beresnya haid atau waktu terputusnya haid di sini menyisakan sebagian waktu yang mana waktu tersebut masih bisa dipergunakan untuk melaksanakan salah satu yang dapat atau yang termasuk dalam rukun sholat. Seperti halnya kita membacakan Allahu Akbar, misalkan sholat maghrib misalkan jam 6 pas, nah ada waktu 5 menit lagi. Nah, waktu 5 menit tersebut bisa kita pergunakan untuk melaksanakan sholat. Nah, kalaupun kita tidak melaksanakan sholat yang di waktu terputusnya darah haid tadi di waktu maghrib, maka kita wajib mengqadha sholat maghrib tersebut. Adapun untuk
asar, zuhur itu tidak wajib. Ya, karena masih ada dalam masa-masa haid. Nah, yang wajib itu mana? Ya tadi sholat yang mana terputusnya haid dan nifas tersebut di waktu sholat yang mempunyai cukup untuk mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Maka di sana waktu sholat yang wajib diqadha sama kita. Kalau waktu beresnya di waktu asar, berarti sholat asar yang menyisakan waktu tersebut yang wajib diqadha. Kalau di zuhur ya zuhur. Selain itu alladzi qablahu itu tidak diwajibkan. Wa in kana salamun ma'aya naon inqita yaitu terputusnya mawani, inqita'ul mawani ya. Terputusnya mawani. Eta fi waqtil asri dina waktu asar awil isya'i atanabi dina waktu isya. Walau bagia salamun nyisa min udina itu waktu naon konduma kira-kira na perkara ya sawanu cekap naon ma Allahu Akbar karena ucapkan lafaz Allahu Akbar wajib maka wajib naon qada'u dzalikal fardhi mohon itu salat fardu wal ladzi qablahu sareng salat anu saderacan itu fardu bahwa al-zuhru awil magribu bahwa sareng hari itu alladzi qablahu eta al-zuhru salat zuhur awil magribu ada nabi salat maghrib. Alhamdulillah sekian. Allahumma